Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Siswa dan santri merah putih yang saya sayangi, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ta'lim wa ta'lum selanjutnya. Masih di adab pertemanan atau adab persahabatan. Yang kemarin sudah masuk di nomor 1, 2, 3, yang sekarang masuk ke nomor 4. Kemarin sempat saya kutip, yang keempat adalah jangan dengki kepada teman. Nah, kecuali dua hal. Jadi ternyata ada iri dengki, iri hati yang diperkenankan. Sikap iri yang diperbolehkan itu ada hadisnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada ila alasnaini rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana nahar. Rawahu Bukhari wa Tirmizi wa Nasa'i. Dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dibenarkan hasad, iri hati kecuali terhadap dua orang. Yaitu yang pertama, seseorang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan membaca Al-Qur'an. Kemudian ia selalu sibuk dengan Al-Qur'an siang dan malam. Dan kedua, seseorang yang dikaruniai harta oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ia menginfakkannya siang dan malam. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi dan Nasa'i. Jadi memang tidak boleh nggak boleh dengki atau iris bersama untuk ke teman. Hanya boleh dengki dan iri untuk dua hal: orang teman kita yang pintar ngaji dan disibukkan oleh ngajinya, dan kedua, teman kita yang banyak harta tapi suka berinfak. Nah, maka sebenarnya dengki di sini bukan dengki untuk menjatuhkan ya, namun untuk memotivasi kita agar dapat berbuat jauh lebih baik lagi. Jadi intinya sebenarnya untuk motivasi diri. Harus bisa juga gitu. Lanjut yang kelima. Jagalah selalu silaturahim. Ya, jadi yang kelima adalah menjaga silaturahim. Jangan sampai terputus tali silaturahim dengan teman kita. Hadisnya ada singkat ini, dan engkau sambunglah silaturahim. Hadis Muslim nomor 348. Jadi untuk menjaga silaturahim, ada yang menyebutkan silah asal katanya dari silaturahim itu silah dan rahim, menyambungkan kasih sayang. Maka ada yang bilang kalau pakai rahmi jadi rahmi itu kulit perut yang di luar gitu. Jadi kalau mau silaturahmi, mau menyambungkan kulit perut yang di luar, wah, jadi usahakan kita pakai silaturahim. Yang keenam, setiap bertemu dengan teman selalu awali dengan salam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, Islam bagaimanakah yang baik? Beliau menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam, baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Bukhari di nomor 6233. Jadi dengan tebar senyum, tebar salam.
Ya kalau ada orang gitu, kalau nggak ada orang ya jangan cengar-cengir sendiri ya. Yang ketujuh, tidak menyakiti teman. Ini hadisnya. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat, artinya mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa perbuatan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ini Quran surat Al-Ahzab ayat 58. Ya, yang ketujuh, tidak menyakiti teman. Yang kedelapan, jangan pernah mencela teman. Dari Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkata keji, melaknat dan mencela. Nah, hadis riwayat Bukhari. Nah, kalau dari Ibnu Mas'ud, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang hamba, seorang mukmin bukanlah pencela, pelaknat, bukan orang jorok, juga bukan orang yang suka berbicara kotor. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini di nomor 1977. Jadi kadang gini, kalau kita semakin kenal, semakin akrab, harusnya semakin menghormati, semakin menghargai. Pertama kenal, ingat pertama kenal pasti baik-baik gitu. Semakin kenal, semakin akrab, tapi tetap harus saling menghargai. Justru jangan nyela. Tutup botol, gitu kan. Lucu ya nyebutnya, gitu manggilnya. Gitu-gitulah pokoknya. Kalau yang sudah makin akrab, kebanyakan justru malah sembrono gitu atau ngelunjak gitu. Jadi kalau semakin akrab itu justru semakin menghargai. Wah, nggak asik dong Pak, nggak lucu-lucuan. Lucu-lucuan tuh ada yang secara Islami, ada. Bisa, kalian juga bisa melakukannya. Karena Nablul Minanas ini kalau kita bicara sembarangan juga justru akan melukai. Justru akan juga merusak pergaulan. Maka harus lebih hati-hati. Yang kesembilan, janganlah kikir pada teman. Nah, ini nggak boleh pelit. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah kekikiran, karena kekikiran itu telah mencelakakan atau menghancurkan orang-orang sebelum kalian, yang menyebabkan mereka menumpahkan darah dan menghalalkan yang diharamkan. Hadis riwayat Muslim di nomor 2578. Jangan pelit. Tadi berbagi, semakin berbagi itu sebenarnya hakikatnya juga untuk kita gitu. Jadi bahkan termasuk doa. Doa pun jangan pelit. Doakan teman lebih baik, doakan teman sukses. Itu sebenarnya doanya juga akan balik lagi ke kita. Jadi jangan pelit di berbagai hal. Semuanya akan mantul atau balik lagi ke diri kita. Nggak ada ruginya. Kenapa? Karena setiap apa yang kita berikan, apa yang kita doakan, malaikat di sekeliling kita itu juga kembali mendoakan kepada kita, termasuk hal yang buruk. Makanya hati-hati juga gitu. Mencela dan menghujat orang lain, maka sebenarnya para malaikat juga menghujat kita, tidak suka dengan perbuatan kita. Begitu ya. Jadi sampai ke 9 dulu. Insyaallah berlahan dipahami, nanti ditanyakan yang masih belum paham. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.